Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bumi Radio Firdaus, kali ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa potongan video terkait dengan silaturahmi keluarga besar nelayan Kabupaten Pangandaran yang peduli terhadap pelestarian lobster, karena di perairan daerah Kabupaten Pangandaran itu jumlah lobster itu semakin lama semakin berkurang, dan tentunya hal ini untuk menjaga kelestariannya diperlukan langkah bersama-sama bagaimana melestarikan lobster yang dimaksud. Dan pelestarian ini diawali dengan tidak ditangkapnya benih-benih lobster, dan tentu hal ini juga demo besar-besaran dari para nelayan Kabupaten Pangandaran juga mendukung terhadap pelestarian benih-benih lobster di perairan Kabupaten Pangandaran. Hal ini untuk menunjang Kabupaten Pangandaran menjadi daerah tujuan wisata. Salah satunya adalah wisata bahari. Dan kita ikuti bagaimana proses demo besar-besaran para nelayan di Kabupaten Pangandaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para rekan ya, atau tamu yang baru datang dengan sepeda motor dari seluruh penjuru Pangandaran, bahkan dari luar Pangandaran. Dan acara penandatangan ini akan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap yang akan dilakukan oleh para perwakilan dari yang sudah menandatangani. Diharapkan meninggalkan tempat. Itu ada fungsinya masing-masing. Semua makhluk, tidak ada makhluk Allah, tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia tanpa ada gunanya. Semua ada. Makhluk abasa. Tentunya kita harus tahu makhluk Allah yang paling baik. Kemudian dari rekan-rekan serikat honorer untuk bisa berpartisipasi dalam pernyataan sikap untuk perwakilannya, silakan. Ya, silakan rekan-rekan untuk bisa mendokumentasi bahwa ini adalah pernyataan sikap yang didukung oleh seluruh elemen dan stakeholder yang ada di Pangandaran. Kemudian dari rekan-rekan serikat honorer untuk bisa berpartisipasi dalam pernyataan sikap untuk perwakilannya, silakan. Ya, silakan rekan-rekan untuk bisa mendokumentasi bahwa ini adalah pernyataan sikap yang didukung oleh seluruh elemen dan stakeholder yang ada di Pangandaran. Ya, setelahnya 1, 2, siap. 1, 2, siap. 1, 2, siap. Terima kasih Pangandaran juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada undangan.
Padang danya. Akan pada hari ini silakan rekan-rekan yang belum rapat untuk bisa langsung ke titik lokasi biar tidak salah penyampaian. Ya, selamat datang Bapak-bapak dari Polair Polres Pangandaran yang sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Rabu 18 Mei 2022 kita semua bisa berkumpul di salah satu objek wisata yang kita banggakan yaitu Batu Hiu. Pemetaan sikap bersama masyarakat peduli lingkungan Pangandaran dalam rangka menyikapi tata kelola sumber daya laut. Seperti yang sudah dicita-citakan bersama bahwa Pangandaran menjadi pariwisata yang berkelas dunia, dan ini adalah salah satu upaya kita dalam menjaga lingkungan, menjaga biota laut. Semoga selalu lestari, dan itu semua akan mendukung dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, orasi. Yang keempat, laporan ketua panitia. Yang kelima, sambutan Bapak Bupati. Yang keenam, pernyataan sikap. Yang ketujuh, doa. Yang terakhir adalah tutup. Marilah untuk menyingkat waktu kita buka. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Dibalik, dijual secara ilegal, betul? Itu menguntungkan siapa? Hanya menguntungkan broker-broker ikan hias, hanya menguntungkan orang-orang tertentu, sehingga magnet taman laut tidak ada, betul? Tamu mengeluh, tidak indah lagi taman laut Pangandaran. Akhirnya Kompemar bersama pemerintah Pangandaran mencekal penjualan ikan hias, sehingga biota laut di taman laut kembali sempurna. Magnet untuk wisatawan ramai lagi, betul? Kemarin ada yang teriak konyol, saudara-saudara. Ini yang tidak paham. Kalau tidak mengambil baby tidak makan, betul? Itu orang tidak beretika, betul? Kita sudah ditempa 2 tahun pandemi COVID-19, betul? Bagaimana kita bisa bertahan? Hari ini kita melaksanakan panen Pangandaran. Pengunjung lebih dari 48.000 dalam 1 hari, betul? Karena Pangandaran sempurna, pelayanan bagus, akses inventarisasinya bagus, caset jalannya bagus, ramah penerimaan, sehingga membludak pengunjung Pangandaran. Kita melaksanakannya. Pendapatan daerah meningkat. Betul. Pakai wisata Pangandaran. Oke. Ya, lanjut. Ya, silakan. Ya. Pangandaran. 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 Maka tolong angkat tangan tinggi-tinggi yang masih merasa tidak puas dengan keadaan Pangandaran saat ini. Semangat. Kita bisa bayangkan 10-15 tahun yang lalu Pamamebek dibiarkan. Itu salah, karena Pamaya Kabupaten Tasik belum melaksanakan sosialisasi. Pangandaran mengutamakan sosialisasi, karena sayang bupatinya kepada masyarakat. Jangan sampai
sampai bertindak konyol sebagai pelaku pelanggar hukum. Ini dibelain malah menghujat. Kita malu. Coba buka YouTube rekan-rekan semua. Malu bagaimana orang-orang yang melakukan kemarin di kegiatan sosialisasi. Bupati dihujat, bupati dijelek-jelekan, sisi buruk yang disebut-sebutkan. Coba kita lebih mendidik. Malu kita sebagai masyarakat Pangandaran. Masyarakat Pangandaran itu masyarakat cerdas, betul? Masyarakat yang pintar, betul? Masyarakat yang teredukasi, betul? Bukan masyarakat yang bodoh. Tapi pembantuan nama jaminan di Bogor. 2 tahun, ingat saudaraku, 2 tahun kita ditempa kesusahan. Alhamdulillah, karena kita semua di sini menyadari bahwa cita-cita Pangandaran tidak bosan-bosan saja, yaitu menjadi pariwisata berkelas dunia. Bagaimana mau jadi pariwisata berkelas dunia kalau biota lautnya juga rusak, tidak terjaga? Siapa yang harus menjaga? Kita semua, dan kita di sini mendukung penuh kepada pemerintah daerah, khususnya pimpinan kita di sini Bapak Bupati Pangandaran. Semoga dengan bekerja sama, dengan saling membantu, saling mendukung, nantinya akan kembali kepada kita sendiri sebagai masyarakat Pangandaran. Betul? Oke, terima kasih. Dan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Bupati Pangandaran kepada Bapak Bupati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tidak kantor yang benar, tapi jalan-jalan di Kabupaten Pangandaran sudah bagus sekali, dan lain sebagainya. Ikhtiar, upaya, berkoordinasi, mencari langkah-langkah agar Kabupaten Pangandaran kita ini menjadi kabupaten yang luar biasa di sekalian. Tidak ada dalam sejarah kita hidup sejak Republik ini merasakan bagaimana bersekolah gratis, bagaimana kesehatan ditunjang oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran sekalian. Itu adalah merupakan satu amanah yang dibebankan pada saya dan Pak Wabuk dan seluruh jajaran pemerintahan dan DPR agar lakukan langkah-langkah yang terbaik untuk Kabupaten Pangandaran. Saya disebut Bupati Taman, tidak masalah. Ketika taman indah dan orang muda Kabupaten Pangandaran itu alhamdulillah. Saya dibully tidak masalah. Tapi hari ini kita merasakan betul selama libur lebaran hampir 1 juta orang yang datang ke Pangandaran dari sekalian. Merasakan nikmatnya siku di Pangandaran dan lain sebagainya. Itu adalah hasil kerjasama kita semua. Bukan bupati wakil bupati yang hebat, tapi karena kebersamaan yang dibangun dari sekalian. Saya ingat betul ketika kaki 5 dipindahkan direlokasi, ketika pantai kita tertibkan, ejekan, hinaan dan cacian kepada saya dan pada pemerintah amat sangat luar biasa dengan sekalian. JJ tidak pro rakyat, JJ tidak memperhatikan orang kecil. Tapi hari ini dari sebuah kebijakan itu adalah Pangandaran semakin hebat dari sekalian. Sampai bulan ini 2,3 juta orang yang datang. Kalau mereka belanja saja 100.000, maka 230 miliar uang yang berputar di Kabupaten Pangandaran ini. Saya selalu ngomong, selalu diem. Ketika harus menentukan sikap terhadap satu persoalan, saya berpikir mana pilihan-pilihan yang harus saya ambil. Apakah hari ini saya ambil sisi pragmatisme agar mereka mendapatkan sesuatu hanya waktu yang sebentar? Saya biarkan ketika ada persoalan agar mereka mendukung saya di pemilu. Itu bukan politisi gaya Tujuh Nata.
Saya luruskan, ini salah. Saya luruskan, kalian tidak benar. Mereka menghujat, mengekspos medsos dan sebagainya. Saya tetap berjalan di sekiranya. Inilah sebuah kenikmatan yang kita bangun dari kerelaan kita semua bersama-sama berkorban untuk kepentingan kita semua di sana. Ketika Bobby Lobster ditangkapi, apa gaji saya turun? Tidak. Apa derajat saya turun sebagai bupati? Tidak. Sebagai orang yang paham terhadap persoalan itu, maka harus diluruskan. Hari ini kalian bisa makan, tapi 2-3 tahun ini tentu akan hilang. Kenapa orang Pamayang mau nangkap Bobby Lobster di Pangandaran? Kenapa orang Sukabumi mau nangkap di Pangandaran? Karena di mereka sudah habis, hampir habis Bobby Lobsternya di Kalau mereka banyak di Pamayang, ngapain ke Pangandaran? Kalau mereka banyak di Sukabumi, ngapain ke Pangandaran? Betul? Kewajiban saya adalah menyampaikan demokrasi itu bebas orang menentukan sikap, tetapi tidak mengganggu satu kegiatan yang lain ketika sedang berlangsung. Kami sedang sosialisasi sebagai kewajiban kami di pemerintahan. Diganggu dengan kata-kata yang kasar, dengan mulut-mulut yang bau naga. Hari ini, tempat yang sederhana ini, tidak semua warga Pangandaran yang hadir, tapi mari kita satukan tekad. Hanya oleh kita dan untuk kita dan oleh kita semua, Pangandaran bisa maju hari ini sekalian. Hanya oleh kita, untuk kita dan demi kita sekalian. Banyak politisi-politisi, orang-orang yang memanfaatkan dinamika ini. Saya sedih melihatnya. Saya tidak pernah diajari, tidak pernah saya dididik berpolitik, mendinamisasi persoalan, melegitimasi persoalan yang salah menjadi pilihan. Itu bagi saya tidak. Saya mending tidak usah dipilih jadi bupati daripada kehancuran itu terdapat di sekarang. Tidak usah pilih saya kalau saya harus melegalisasi persoalan-persoalan yang ke depan kita menjadi rusak ke diri sekalian. Saya sekolah perikanan paham betul persoalan-persoalan itu sekalian. Sederhana saya berpikirnya. Kalau yang kecil diambil, tidak akan ada yang besar. Kalau yang besar tidak ada yang kecil. Apa artinya? Punah. Sahabat saya pemilik restoran kemarin cerita, Pak JJ, saya beli lobster dari Aceh. Sedih tidak? Madasari yang dulu menjadi surganya orang turis untuk makan lobster di Kabupaten Pangandaran, dari Bandung, dari Jogja ke Madasari, hari ini hanya melongok, hanya menjadi cerita kenangan saja. Oh, dulu aku makan lobster di sini, hari ini susah dicari. Hari ini paceklik kita makin panjang. Apakah Tuhan yang salah? Kita yang salah. Karena siklus rantai makannya diganggu oleh kita. Yang kecil diambil, tidak ada makanan yang besar. Kalau tidak ada makanan besar, maka mereka tidak akan mati. Jauh sana. Itulah, siap kita menjaganya? Siap. Namun kita gelut siap? Siap. Ayolah. Ayo. Hidup Pak JJ. Ayo. Masih kalian? 1 tahun, 2 tahun yang lalu saya habis. Rasa tidak ada kebaikan karena pandemi corona. RT berteriak. 1, 2, siap. 1, 2, siap. 1, 2, siap. Terima kasih Pak Pangandaran juara. Tidak berbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak JJ. Hidup Pak JJ. Padang danya. Hidup Lobster.